Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua maupun rekan-rekan baik dari SMA 3 maupun dari mana saja yang ikut mengikuti kajian subuh online hari ini Kamis 25 Mei 2023, 5 Zulkaidah 1444 Hijriah. Alhamdulillah saya selaku pembawa acara, kemudian nanti akan sari tilawahnya Mbak Lilis, belum kelihatan, sudah ya, Mbak Lilis Sulistioningati, ya, sudah siap Mbak. Kemudian nanti insya Allah akan bacakan surat Quran Al-A'raf, ya, ayat 203-204. Dan untuk pembicara kajian subuh kali ini, insya Allah ini yang kedua ya, Pak Muhammad Gersin ya. Ya, kalau nggak salah dulu tahun 22, September 22. Bapak Muhammad Gersin pernah ngisi. Nah, sekarang insya Allah ngisi lagi. Beliau adalah penulis dan dosen dari UIN Sunan Kalijogo, juga UMY. Temanya kali ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk itu, marilah kita buka kajian subuh ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja untuk mempercepat, monggo Mbak Lilis selaku tilawah dan sari tilawah untuk membacakan surat Al-A'raf 203-204. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tabaitaha qul innama tabi'u ma yuha ilayya min rabbi hada basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmah wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa engkau tidak buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwajibkan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk bagi dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Lilis atas pembacaan surat Al-A'rafnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, insya Allah nanti ini akan dikaji langsung oleh Bapak Muhammad Gersin. Untuk itu
kami mohon langsung aja pada Bapak Muhammad Kirsin, yaitu dengan tema berinteraksi dengan Al-Quran. Dan nanti di akhir mohon ada doa untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi sakit atau lagi apa, mudah-mudahan bisa semuanya diberikan kesehatan. Monggo Pak Muhammad Kirsin, kami persilakan langsung aja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana Iqra rabbal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu alakum. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ah, rahimakumullah, ah, mohon izin untuk menyampaikan presentasi, mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Jadi sudah dikan oleh berita yang topik, dan kita pagi hari ini berinteraksi dengan Al-Quran. Bahasa istilah lainnya dari interaksi, bergaul, bermuamalah, serawung, komunikasi. Mengacu pada ayat yang dibacakan oleh Abu Ilis tadi, Prophet. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Apabila dibaca Al-Quran, redaksinya kira-kira begitu. Apabila Al-Quran dibaca, fastami'u lahu, maka simaklah di situ dan perhatikan, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat, agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, Al-Quran sendiri adalah rahmat. Maka ya, siapa yang berinteraksi, siapa yang bergaul dengan Al-Quran, niscaya dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, saya berangkat dari pengalaman orang, ya, dari bergaul dengan Al-Quran itu menumbuhkan ya, refleksi, perenungan. Namanya perenungan itu tentu saja itu bukan hanya pikiran-pikiran saja, tapi lebih dari itu menurut saya itu bagian dari pengalaman berinteraksi yang panjang lalu menumbuhkan ya kesimpulan. Nah, begitu. Yang pertama ini dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Rasulullah itu benar dengan sabdanya, Al-Quran adalah jamuan Tuhan. Rugilah orang yang tidak menghadiri jamuannya, dan lebih lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya. Ini dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya sangat dalam, tidak perlu saya kupas. Berikutnya saya kutipkan dari ulama yang terkemuka, Abdullah Daros. Ayat-ayat Al-Quran bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang jika Anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda lihat. Ini keajaiban Al-Quran. Ya, kalau kita ilustrasikan, Bapak Ibu misalnya memiliki sesuatu atau katakanlah menunjuk pada pemandangan, di Malang itu kan banyak wisata ya. Lalu orang panjenengan menunjukkan lu apik banget gitu ya. Nah, orang yang ditunjuk itu boleh jadi menemukan
pemandangan yang lebih dahsyat dari apa yang ditunjukkan. Itu Al-Quran itu rahasianya demikian. Kuncinya ya siapa yang memperhatikan Al-Quran lebih dalam, ya dia akan mendapatkan curahan rahmat yang lebih banyak. Itu. Berikutnya dari Jalaluddin Rumi, Al-Quran adalah pengantin wanita yang menyembunyikan wajahnya. Bila engkau membuka cadarnya dan tidak mendapatkan kebahagiaan, itu karena caramu membuka cadar telah menipu dirimu sendiri. Apabila engkau mencari kebaikan darinya, ia akan menunjukkan wajahnya tanpa perlu kau buka cadarnya. Ini contoh konkretnya adalah para orientalis. Para orientalis itu bahkan ada hafal Al-Quran segala, bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi juga yang lain-lain. Tetapi ya mereka tidak beriman. Ya karena tidak beriman maka tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran. Ia mendapat manfaat, tetapi wallahu alam seberapa manfaat yang bisa dia peroleh. Ya itu begitu. Nah yang berikutnya ini dahsyat sekali ya. Tentu saja kita apa tidak terpaku Pak maknanya pada secara harfiah atau letter. Kutipan dari Jalaluddin Rumi sekali lagi. Jika Anda melihat Al-Quran dengan mata, Anda akan melihat kata-kata. Jika Anda melihatnya dengan pikiran, Anda akan melihat pengetahuan. Jika Anda melihatnya dengan hati, Anda akan melihat cinta. Jika Anda melihatnya dengan seluruh jiwa raga, Anda akan melihat Tuhan. Al-Quran adalah jaring untuk menangkap jiwa manusia. Ikan manusia berenang dari satu tempat ke tempat lain, dan Tuhan memasang jaring ke dalam mana manusia terjerat demi kebahagiaannya. Demikian kata Richardson. Berikutnya saya kutip apa yang dikatakan oleh Ustadz Quraisy Shihab. Jika Anda ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Dan jika Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, maka bacalah. Cintailah Al-Quran, niscaya Allah mencintaimu. Tak seorang pun tahu rahasia hingga seorang mukmin ia tampak sebagai pembaca, namun kitab itu ialah dirinya sendiri. Demikian tingkat interaksi itu, ya bagaimana pembaca itu bisa menyatu dengan Al-Quran. Kira-kira begitu. Berikutnya, namanya berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita punya peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Ya, mengenali Al-Quran itu dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ini teori tentang fungsi-fungsi Al-Quran itu apa? Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Yang namanya petunjuk kita ilustrasikan dengan rambu-rambu di jalan ya, rambu-rambu lalu lintas, yaitu petunjuk jalan. Rambu-rambu lalu lintas itu berguna hanya buat orang yang membuka matanya. Ya, orang membuka mata tetapi tidak manfaat. Tahu ini merah masih digas, ya itu apa yang akan terjadi kira-kira begitu. Berikutnya salah satu dari ciri Al-Quran disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassalan. Patutkah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Ya. Jadi ada unsur Al-Quran di satu sisi ada yang global, tetapi ada bagian-bagian yang rinci. Contoh paling konkret tentang rinci itu ya tentang warisan, tentang wasiat, tentang jual beli. Surat Al-Baqarah ayat 282 itu
rinci, ya, tetapi ada yang global, yaitu satu kesatuan. Ya, mana yang rinci itu kita kembalikan pada yang global kita cari ada yang rinci. Berikutnya saya mencoba untuk merumuskan langkah-langkah berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya pasti kita sudah melakukan, tapi perlu kita refresh, perlu kita segarkan. Yang pertama tentu adalah membaca nasnya. Nanti saya ambil contoh ayat. Yang kedua adalah membaca artinya. Ini mutlak. Jadi seperti tombol hati itu salah satu resepnya itu kan maca Quran sak maknane. Yang ketiga adalah memahami maksudnya, membaca artinya saja buat saya tidak cukup hanya satu kali, ya. Dan memahami itu juga tidak ada jaminan orang membaca sekali baca terjemahnya terus bisa menyimpulkan, apalagi pada langkah berikutnya mengamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Nah, mengamalkan itu basisnya adalah pemahaman. Resikonya kalau pemahamannya salah, pengamalannya pasti salah. Nah, berikutnya adalah ini apa ya? Kalau langkah 1, 2, 3, 4 itu internal dalam artian pada diri individu itu. Nah, yang berikutnya itu keluar sesudah kita itu memahami, mengamalkan, ya seperti yang dipesankan Kanjeng Nabi itu apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi amanat untuk mengajarkan. Eh, di dalam sabdana Nabi juga bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Baik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, mengajarkan ini levelnya bertingkat-tingkat. Yang belum bisa membaca, diajari membaca. Yang belum paham, ya diajari ini. Maka langkah yang keenam menurut saya ringkasnya itu adalah menyebarluaskan pemahaman kita atas ayat-ayat Al-Quran. Ya, tentu saja kita bertanggung jawab. Belum kita menyebarluaskan, ya kita cek dulu bahwa pemahaman kita memang benar. Ya. Atau ilustrasinya, alternatifnya adalah kita menyebarluaskan apa yang sudah disimpulkan oleh para ulama. Kalau lebih praktis lagi, ya ini kan ada kelompok barangkali di antara Bapak Ibu ini juga aktivis one day one verse, ya 1 hari 1 ayat, ya. Ya 1 hari 1 ayat nggak apa-apa. Hari ini mungkin ini ya apa ya usulan praktis ya. Tadi kan dibaca surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 203, 204. 203, 204. Nah, ini jadi permohonan, ini request kepada eh, pada Mas ini. Nah, ayatnya tadi yang dibaca tadi tinggal dipotret ya ayat dan terjemahnya terus di-share. Wah, itu sudah dijamin itu ya. Ya, kalau ada sumbernya itu terpercaya, apakah dari Quran terjemah Kemenak, apa terjemahnya Pak Gracia, apa terjemahnya Pak Hasan, ya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Daripada kita mereka-reka terjemah sendiri di samping belum tentu benar, tapi lah itu sudah bagian dari menyebarluaskan pemahaman. Selain kita mengajarkan, mohon maaf saya pribadi punya buku 10 jam belajar membaca Al-Quran itu sampai sekarang masih digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memberantas buta aksara Al-Quran bagi mahasiswa baru UMY. Ya, ternyata mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu lebih dari separuh yang belum bisa baca Quran. Ya, itu contoh. Jadi kepedulian kita ini konteksnya membaca. Berikutnya, catatan mengenai prinsip dasar memahami dan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, memperhatikan arti kosakata dan kaidah-kaidah kebahasaan. Dua, memperhatikan konteks ayat yang dipahami secara komprehensif. Ada surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malhu wa ma kasab al-ayat. Hari ini kita membaca surat Al-Lahab.
Padahal Abu Lahab itu udah zaman Nabi. Terus apa pesannya? Nah itu tadi ya. Pesannya bahwa Abu Lahab itu orang kafir yang kerjanya menghambat dakwah Nabi. Nah, kontekstualisasinya ada nggak sih orang zaman now yang bekerja rela ya mengeluarkan banyak duit untuk menghambat dakwah Islam? Kalau ada, lah itu Abu Lahab zaman now. Nah, kita ya tidak usah disebut, tetapi kita mengidentifikasi itu gitu. Jadi cara kita membaca itu konteks ayatnya bagaimana. Yang ketiga itu memperhatikan penjelasan Rasulullah. Rasulullah orang yang paling paham maksud Al-Quran. Walaupun tidak semua ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi, tapi semua sudah disampaikan. Yang berikutnya adalah memahami segala sesuatu menyangkut objek kajian. Mempertimbangkan kemungkinan makna sebuah kata yang bervariasi. Ya, kalau kita membaca ayat Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Yaum itu hari, din pembalasan. Tetapi dalam surat Al-Ma'un itu Aro'aita alladzi yukadzibu din. Din arti dasarnya agama. Kok jadi Yaumiddin hari pembalasan? Ya memang. Jadi satu kosakata itu bisa mengandung beberapa makna. Nanti ada contoh yang lain. Berikutnya menghindari penggunaan ayat-ayat tertentu untuk menilai benar atau salah hasil penemuan ilmiah. Ini apa kerawanan orang memahami ayat Al-Quran dengan temuan ilmiah, lalu nanti kalau temuan ilmiahnya salah, ya seolah-olah ayatnya salah. Padahal tidak begitu. Kemudian menghindari penggunaan temuan ilmuwan berupa teori untuk menafsirkan ayat. Jadi sebaliknya, di satu sisi ya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan, kalau bisa untuk menambah pemahaman Al-Quran ya kita gunakan, tetapi tidak mencocok-cocokkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran atau mencocok-cocokkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Berikut catatan mengenai beberapa sebab kesalahan penafsiran. Pertama adalah subjektivitas penafsir. Subjektivitas itu ya modalnya pokoknya ngene iki nek miturut aku. Ya, tetapi itu harus nih. Nanti cara mengeteknya adalah apa yang dikatakan seseorang itu apa sejalan dengan nas yang lain ya. Eh, Kalau pemahaman seseorang atas satu ayat itu bertentangan dengan pesan ayat yang lain, ya itu sudah tentu gugurlah kesohihannya. Yang kedua adalah kesalahan metode penafsiran, ya. Di antara surat Ali Imran ayat 7 itu menyebutkan mengenai adanya maknanya itu hakiki, ada makna majazi. Maksudnya itu maknanya simbolis ini dan ada yang maknanya harfiah. Lah, makna yang antara yang harfiah dan yang simbolis itu tentu tidak bisa diputar balikkan atau dipertukarkan. Jadi eh, itu ya nanti contohnya. Kemudian Maaf, apa maaf, ini? maaf Pak Ustadz. Tadi Ya, sempat putus yang nomor 2. Tadi sempat. oh gitu. Iya. Ya, penyebab kesalahan penafsiran Al-Quran itu kesalahan metode Iya. eh, penafsiran. Jadi kesalahan metode penafsiran itu termasuk dalam hal ini adalah ini ayatnya eh, eh,
simbolis, mengandung pesan simbolis, tetapi dimaknai secara harfiah. Ya, katakanlah ini tentu ayat itu di apa ya? Tidak dipahami sekaligus gitu ya, tetapi ditimbang-timbang ini tekanannya kemana maknanya. Ya mungkin biar agak jelas itu ada contoh ayat bagaimana ulama berbeda pendapat. Kalau ulama berbeda pendapat, kita tinggal tinggal milih mana yang kita merasa cocok. Ya. Ini bukan soal saya mazhabnya apa, Syafi'i atau Maliki atau apa, ya enggak, ya. Karena Kanjeng Nabi itu kan tidak bermazhab, ya. Mazhabnya itu yang benar itu mazhab kita, ya. Apakah itu Syafi'i atau Hambali, ya ini sesuai dengan NU, sesuai dengan Muhammadiyah, sesuai dengan persis. Bukan begitu ukurannya, tetapi ya apakah itu sesuai dengan apa yang dimaksud Kanjeng Nabi ketika menjelaskan itu. Saya mau ambil contoh itu diversifikasi atau ragam pemahaman. Orang ya madhab lah, ya ulama ada yang mengatakan kalau laki-laki perempuan berjalan, terus tentuan ya wudhu mungkin di tempat di masjid lah, ya karena jemaahnya banyak, laki-laki bersentuhan dengan perempuan, lah itu membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu ya harus wudhu lagi, gitu ya. Acuannya ayatnya aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammu ya. Kalau kamu bersentuhan dengan perempuan dan nggak ada air maka tayamum ya. Itu dijadikan dalil orang itu kalau bersentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu. Sebagian ulama memahaminya itu bukan letterlet, tapi itu metafora. Menyentuh perempuan itu bahasa halus ya dari aljima, gitu ya, bersetubuh lah itu, bersetubuh itu pasti. Jadi yang mengharuskan, jadi membatalkan wudhu itu orang itu harus taharah gitu ya. Nah, jadi kalau laki-laki perempuan bersenggolan ya nggak sengaja itu nggak membatalkan wudhu. Ini menurut ulama yang lain gitu. Lebih konkretnya lagi bahwa orang tawaf itu syaratnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pertanyaan sederhana, bisa nggak orang tawaf lebih-lebih di seputar Ka'bah itu menghindari bersentuhan laki-laki dan perempuan? Ya, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, lalu ada orang yang mensiasati, ibu bapak, kalau di Indonesia kita punya paham syafi'iyah, kalau bersentuhan itu batal. Nah, sebelum tindak haji, sebelum berangkat, katanya ditinggal di rumah, nanti di Mekah dan di madhab Hanafiyah, di mana laki-laki. Ya nggak gitu ya, yang namanya kebenaran itu berlaku di mana-mana. Ya, ya kalau jadi istilahnya bukan darurat, ini darurat kita nggak apa-apa, nggak wudhu ya, bukan itu. Tapi ini soal tadi ya, jadi metode dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kedangkalan ilmu alat bahasa, ya nahu, sorof dan sebagainya itu perlu juga perubahan perubahan bentuk kata. Ada kata kerja bentuk lampau, ada kata kerja bentuk sekarang, itu beda-beda lagi. Nanti ada kata perintah dalam bahasa kita saja yang namanya perintah belum tentu itu maksudnya untuk dilakukan. Ya. Kan kalau orang tua jengkel anaknya itu udah sore-sore disuruh pulang, nggak pulang-pulang. Bapaknya bilang, ayo sana main terus, main terus. Oh, dibilang main terus itu malah pulang. Karena dibalik kan ya. Jadi saya itu memang begitu ya. Al-Quran juga begitu. Eh, Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Secara harfiah, siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa mau berkufur, seolah-olah oh kita itu boleh kok kufur. Loh, itu berarti kan dia tidak tahu stilistika, tidak tahu gaya bahasa. Gitu kan? Nah, itu berikutnya adalah kedangkalan pengetahuan tentang pembicaraan. Kalau ini membicarakan tentang alam semesta, kalau ini membicarakan tentang penciptaan langit, penciptaan tumbuh-tumbuhan, proses ini, ya kita butuh bantuan ilmu itu. Maksudnya, bagaimanapun kita harus mempertimbangkan asbabun nuzul, ya latar belakang turun ayat itu, riwayatnya itu, walaupun kita tidak terpaku, tetapi
mengetahui asal muasalnya. Kalau tadi saya menyebut surat Al-Lahab itu latar belakang turunnya bagaimana, lah kita jadi tahu menerapkannya bagaimana. Ya, berikutnya adalah kita memperhatikan siapa pembicara dan kepada siapa pembicaraan itu, gitu ya. Asumsinya ya memang bahwa semua ayat Al-Quran itu ditujukan kepada orang beriman, tetapi dalam konteks ayat itu tentang apa dan tentang siapa. Nah, begitu. Saya ingin ambil contoh ragam, ya ini ragam eh, rambu pembacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sejumlah ayat yang sekaligus mengandung dua hal, ada perintah, ada larangan. Ya, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Eh, ini konteksnya adalah perlawanan di dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, sesungguhnya otomatis Allah melarang yang sebaliknya. Jadi seandainya ayat itu hanya berhenti pada innallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, itu sudah jelas berarti Allah melarang kejahatan dan lain-lain. Tetapi Allah Maha Bijaksana itu diperjelas. Kajian Al-Quran itu redaksinya disebut itnab. Jadi memperpanjang penjelasan untuk menegaskan. Allah memerintahkan berlaku adil berarti melarang yang sebaliknya. Nah, yang sebaliknya itu apa? Yang sebaliknya itu berbuat keji. Jadi kalau tidak adil itu keji. Kalau tidak adil atau tidak berbuat baik itu mungkar. Nah, dan seterusnya. Yang berikutnya di dalam Al-Quran ada kosakata al-birru dan al-ithmu. Secara harfiah diartikan al-birru itu kebaikan, al-ithmu itu dosa. Pada tingkat tertentu tidak demikian. Surat Al-Maidah ayat 2 itu penutup surat ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Seandainya Allah tidak menyebutkan wala ta'awanu 'alal itsmi, ya itu sudah otomatis. Nah, gitu ya. Jadi ada kaidah ini kaidah fikihnya itu al-amru bisyai'in nahyun 'an dziddihi. Perintah atas sesuatu itu berarti larangan sesuatu yang sebaliknya. Ada ayat yang sebaliknya, larangan atas sesuatu an-nahyu 'anil syai'i amrun bididdihi. Larangan atas sesuatu berarti perintah atas yang sebaliknya. Itu otomatis logikanya begitu, dan disitulah ulul albab, disitulah orang harus menggunakan akal pikirannya. Berikutnya tentang surga dan neraka. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Secara sederhana kalau orang bertanya, ya, apa toh yang akan mengantarkan orang masuk surga dan apa yang akan mengantarkan orang masuk neraka? Jawabnya surat Al-Infitor ayat 13-14. Sungguh orang yang banyak berbakti dalam surga, yang penuh kenikmatan, dan orang yang durhaka dalam neraka. Jadi kan jelas itu ya. Kunci masuk surga itu apa? Berbuat baik. Kunci masuk neraka berbuat jahat. Jadi siapa yang berbuat jahat ya sudah, itu sudah begitu. Saya ingin menginspirasi ya, artinya sharing ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau begitu batas antara surga dan neraka kan begitu dekat ya. Tetapi tidak semudah itu untuk orang untuk masuk surga, begitu juga masuk neraka. Berikutnya menarik buat saya itu di satu sisi Al-Quran itu memperlawankan antara mukmin dengan munafik, bukan kafir.
surat At-Taubah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Sedangkan orang-orang mukmin dalam ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini posisi diametral bertolak belakang. Kalau orang munafik itu mengajak ya, amar mungkar nahi ma'ruf, sedangkan orang mukmin amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya fenomena pasangan di dalam Al-Quran. Pasangan itu artinya bagaimana kita kemudian mendiskusikan ya laki-laki dan perempuan ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kan jelas kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kalau hari ini ada orang yang menuntut hak, persamaan hak, kesetaraan, memang laki-laki dari dulu sampai sekarang itu berbeda dengan perempuan. Itu tidak perlu dibanding-bandingkan, tapi itu pasangan. Ya. Saya ingat Mbah Hashim Muzadi itu namanya pasangan seperti sandal ya. Sandal itu selalu kiri kanan. Ya kalau pakai sandal yang kanan, yang kiri juga dipakai. Jangan hanya pakai yang kanan saja atau kiri saja. Daripada pakai salah satu ya jangan pakai semua. Itu kan Kanjeng Nabi juga mengatakan begitu. Kalau menggunakan sandal, gunakan dua-duanya. Jangan hanya dipakai satu. Oh, yang satu nggak ketemu, ya nggak usah pakai sandal. Gitu ya. Ini kontekstualisasinya, kalau Islam di Indonesia ini mungkin mayoritas NU dan Muhammadiyah, ya NU digunakan, Muhammadiyah digunakan. Gitu ya. Dan yang lain juga, gitu ya. Maksudnya, jangan hanya satu mazhab saja. Di perempuan laki-laki itu pasangan maka tidak perlu dipertentangkan. Berikutnya ini pasangan ya, pasangan dalam ayat maksudnya sejumlah ayat menggabungkan antara iman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Pesannya apa? Iman itu tidak cukup. Iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Itulah kemudian mengantarkan para ulama merumuskan iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diungkapkan dengan lisan dan diaktualisasikan dengan perbuatan. Jadi iman itu bukan angan-angan kosong. Ini kan tuntutan, ini bahan evaluasi. Kita mengaku sudah beriman, amal kita seberapa gitu ya. Ulama lalu membuat ungkapan begini, al imanu yazidu wa yanqusu. Ini pengalaman kita juga. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini sudah aksioma, ya. Aksioma itu nggak bisa dibuktikan. Satu ditambah satu sama dengan dua itu sudah aksiomatis, nggak usah dibuktikan. Ya. Gimana membuktikannya ya ambil aja. Wah itu satu pena terus dijadikan satu pena, oh jadi dua kan itu ya. Jadi eh, iman dan amal soleh itu amal soleh saja tidak cukup kalau tidak dilandasi iman. Nah ini jumbo dengan penjelasan dalam surat An-Nahl ayat 97 itu man amila solihan min zakarin aungsa wa huwa mu'minun. Falanuh yanahu hayatan tayyibatan wa lanajziyanahum ajrahum ihsani makanu ya. Berikutnya ini pasangan dalam artian untuk ya dicermati gitu ya. Di dalam Al-Quran ada pesan untuk sabar dan sholat ya. Ya ya ladina amanu ista'inu bis sabari was sholah. Lah ini ya. Mohon pertolongan itu tidak cukup hanya dengan sabar tapi didukung dengan sholat. Saya ingat lagi apa kata Mbah Hashim Muzadi tentang usaha dan doa. Kalau dipertanyakan duluan mana Bapak Ibu, kita itu berdoa dulu baru berusaha atau berusaha dulu baru berdoa? Doa dan usaha itu satu kesatuan. Gimana satu kesatuan? Mbah Hashim Muzadi menjelaskan dalam satu ceramahnya itu,
Doa adalah usaha batiniah. Sedangkan usaha adalah doa lahiriah. Nah, gitu ya. Ya nggak usah kapan ya, serentak lah ya istilahnya sekaligus. Bismillah kita berusaha. Nah itu begitu. Berikutnya ini lapisan makna Al-Quran. Saya ingin mengambil contoh. Kata sholat di dalam Al-Quran itu minimal maksudnya tiga. Sholat dalam arti sembahyang, wa aqimus sholah wa atuz zakah itu jelas. Tetapi sholat juga bermakna sholawat. Wah, malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ini nggak bisa dibolak-balik ya. Jadi bersolawat atas nabi itu tidak sembahyang ya, tapi mengucap sholawat. Yang ketiga itu sholat dalam Al-Quran eh, surat At-Taubah ayat 103 itu sholat maksudnya doa. Wasolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menenteramkan. Nah ini fungsi doa. Jadi doa itu begitu salah satunya. Yang contoh yang kedua kata zolim. Kata zolim itu eh, konteksnya minimal ada tiga yang saya hadirkan di sini. Yang pertama, bagaimana ketika Adam dan Hawa itu melanggar aturan mendekati pohon, lalu kola Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Zulm, zolim di situ dimaknai menganiaya, melakukan kesalahan terhadap diri sendiri itu zolim. Tapi dalam ayat yang lain, zolim itu maksudnya dalam surat Luqman ayat 13 itu adalah asyirku, menyekutukan Tuhan. Inna syirka la zulmun adim. Jadi ketika Allah mengatakan eh, apa zulmun azim, kezaliman yang besar itu apa? Kemusyrikan. Kemusyrikan itu kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar itu adalah kemusyrikan. Nah, berikutnya itu kezaliman itu kira-kira kurang menepati ya saja ya. Kurang memenuhi apa yang seharusnya itu juga sudah aniaya. Aniaya dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitab allati nastafaina min ibadina. Wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada mereka yang kami pilih di antara hamba ini. Maksudnya Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Dalam konteks Al-Quran kira-kira orang beriman itu percaya pada Al-Quran. Tapi mohon maaf, nggak bisa baca Quran lah. Beriman kepada Al-Quran tapi nggak bisa baca Al-Quran ini termasuk menganiaya diri sendiri. Tapi pada level yang lebih atas lagi termasuk menganiaya diri sendiri, ya bisa baca Quran tetapi nggak tahu maksudnya, itu termasuk menganiaya diri sendiri. Lebih dari itu termasuk menganiaya diri sendiri, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami tapi tidak mau mengamalkan. Ini masuk kategori menganiaya diri sendiri. Ya, baik, berikutnya yang saya maksudkan adalah ini Bapak Ibu tentang teks dan kontekstualisasi Al-Quran. Saya membaca surat Al-Alaq itu ya, level pemahaman kita. Jadi kesimpulan saya, memang membaca Al-Quran itu tidak cukup sekali, dua kali, tiga kali. Setiap kali kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan dibukakan hikmah, dibukakan rahmat, dianugerahi rahmat oleh Allah, pemahaman lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih kaya lagi. Ya tentu saja inspirasi atau ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala itu eh, anugerah yang ya memang anugerah Allah itu tidak diberikan kepada siapa saja, tetapi kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang dikehendaki itu antara lain siapa yang bersungguh-sungguh untuk membacanya. Saya mau ambil contoh ini pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita sepintas ya memang terjemahnya kurang lebih bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Coba kita renungkan sedikit, ya sedikit saja.
yang harus dibaca itu apa sih? Kan itu ya. Kalau Bapak Ibu mohon berkenan untuk memelototi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang harus dibaca apa? Itu tidak tertulis. Lah kalau tidak tertulis diulang-ulang ya nggak ada objeknya, itu objeknya tidak disebutkan. Terus apa dong yang dibaca? Disitulah apa kontribusi sumbangan para ulama. Oh, lalu ulama merumuskan kaidah penafsiran. Salah satu ya sederhananya, jika kita menemukan ayat Al-Quran yang sebenarnya itu kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan objek, tetapi Allah tidak menyertakan objek pada ayat itu, para ulama lalu menyepakati itu objeknya berarti apa saja yang terjangkau oleh kata kata kerja. Kalau ada yang bilang ketika Nabi mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang harus dibaca Nabi Al-Quran? Loh, Al-Qurannya belum ada, ini baru edisi perdana, gitu ya. Ah, berarti ini cara membaca kontekstual itu, apa yang harus kita baca itu faktanya dari waktu ke waktu bertambah, gitu ya. Nyun sewu Pak Endri hari ini sudah membaca berapa WA, gitu ya. Sudah membaca berapa WA, gitu ya. Nah, kalau nggak buka WA ya ketinggalan lah. Ya itu maksudnya begitu. Jadi setiap hari pasti ada informasi baru lah itu, gitu ya. Tetapi juga ya ketika Al-Quran itu sudah khatam, sudah lengkap diturunkan, ya itu salah satunya dalam konteks sekarang ini. Ada ungkapan begini Bapak Ibu, kaidah juga ya, kaidah usul, tetapi juga kaidah pengamalan Al-Quran. Malayatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Apa yang tidak sempurna sesuatu itu dengan sesuatu yang lain itu, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Pada dasarnya Bapak Ibu, yang namanya wudhu itu sunat. Ya, kalau kita nggak mau ngapa-ngapain itu boleh wudhu, tapi nilainya sunat. Lah kalau kita mau sholat, sholat itu nggak sah kalau tanpa wudhu. Berarti wudhu itu menjadi wajib ketika akan sholat gitu. Kalau mau tidur boleh berwudhu sunat, tapi kalau mau sholat jadi wajib. Nah ini memahami ayat Al-Quran, bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu maksudnya? Berarti memahami itu menjadi wajib. Kritik kita, evaluasi kita, salah satu penyebab kemunduran umat Islam menurut saya adalah sebagian besar umat Islam itu merasa puas dengan mendapat pahala membaca Al-Quran walaupun tidak paham. Yaitu akibatnya puas membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maksudnya. Makanya kita promosikan membaca Al-Quran sak maknane. Nah, membaca itu demikian. Yang kedua adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Bapak Ibu kayaknya hari ini sudah jarang deh menulis dengan pena ya. Kan nulisnya di HP masa pakai pena ya, ada juga yang pakai pena. Berarti kan ya representasi nunul-nunul pakai ibu jari, pakai jari. Nah, itu kan representasi juga. Konon Bapak Ibu, konon nanti ada saatnya kita menulis ya, kita cukup menatap layar terus pikiran kita bisa ini, kita mikir apa ya, mau menulis Bapak Rosandi, langsung tak tulis ya. Benak banget besok itu ya. Nanti mungkin juga seperti pidatonya Pak Jokowi berbahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Arab, itu langsung nah, gitu ya. Sekarang sudah ada fasilitas itu, tapi nanti kalau itu begitu. Baik, itu kontekstualisasi. Nah, maksud saya berikutnya. Jadi kolam itu lalu demikian rupa. Saya ambil contoh ini sebentar lagi musim haji, ayat Ali Imran 97 itu walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kemampuan istitoah ya. Kemampuan itu ternyata berlapis-lapis gitu ya. Karena ada regulasi, ada pengaturan gitu ya. Orang tidak bisa mentang-mentang
aku siap membayar eh, UNH 1 miliar, tapi besok saya diberangkatkan. Ya nggak bisa. Ya, istiqomah itu ada ini ya, selain ya dulu itu kemampuan biaya, tapi juga kesehatan, tapi juga keamanan perjalanan, mungkin juga keamanan di tanah suci dan seterusnya. Jadi istiqomah itu lalu tidak hanya satu makna. Kemampuan itu kemampuan moral dan material. Kemampuan moral itu beberapa hal, kemampuan material juga beberapa hal. Itu maksud saya. Itu yang begini ini bagian dari cara membaca Al-Quran yang kalau ulama mengatakan Al-Quran itu memang berlapis-lapis makna. Yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya introduksi itu adalah bagaimana eh, Al-Fatihah ini untuk apa ya semacam penyimpulan betapa Al-Quran itu ibarat lautan yang tidak bertepi atau sumur tanpa dasar. Eh, Ustadz Bay Arifin itu menulis buku, nah ini tentu saja terkenal karena diterbitkan oleh Bina Ilmu dulu ya. Bukunya berjudul Samudra Al-Fatihah. Dulu ketika membaca judul itu seperti lebay gitu ya Bapak Ibu. Kok lebay masa Al-Fatihah aja samudra? Iya, ternyata Mufasir Ar-Razi, Imam Ar-Razi itu menulis tafsir Al-Fatihah itu satu jilid tersendiri gitu ya. Jadi kalau saya provokasi, ya ini saya provokasi. Kalau Bapak Ibu saya provokasi, mungkin Al-Fatihah itu ditafsirkan dalam 1.000 halaman itu mungkin nggak? Nah, gitu ya. Ya mikirnya gimana ya? Mungkinnya itu gampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara alam semesta. Nah, Bapak Ibu sanggup menulis hal-hal yang ada di alam semesta. Wah, itu udah rinjanya nih. Sebutkan ikan-ikan di laut. Kata Pak Jokowi ya, itu ikannya dihitung nih ikan apa, ikan. Nah, itu sudah berapa halaman ya. Yang berikutnya, ini saya ringkas ya. Iya karena butuh, iya karena sa'in. Kalau Ibnu Taimiyah itu menjelaskan orang beriman itu ada 4 golongan. Keempat itu yang pertama yang benar-benar ia karena butuh dan ia karena stain. Yang kedua benar-benar ia karena butuh tapi tidak benar-benar ia karena stain. Yang ketiga itu tidak benar-benar ia karena butuh tapi benar-benar ia karena stain. Yang keempat itu tidak benar-benar ia karena butuh dan tidak benar-benar ia karena stain. Yang pertama tentu buat kita sendiri, kita ini introspeksi. Kita ini termasuk golongan 1, 2, 3, atau 4. Tuh. Kalau berani, ya monggo eh, Pak Dwi atau Pak Hendi bikin daftar orang-orang yang masuk golongan 1, siapa-siapa, 2, siapa, 4. Nah, yang terakhir itu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang manusia itu menurut Al-Fatihah, penutup Al-Fatihah, 3 golongan. 3 golongan saja. Orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang yang tersesat. Bahwa dalam surat Al-Baqarah itu ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang musyrik, bla bla bla, gitu ya. Ada orang fasik. Yaitu kalau dikerututkan, diperas itu 3 golongan saja. Orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai, dan orang-orang yang tersesat. Siapa yang berani bikin daftar? Daftar orang-orang yang mendapat nikmat, ya. Daftar orang-orang yang dimurkai, daftar orang-orang yang tersesat. Penduduk Indonesia sekarang 270 juta. Setelah itu CV-nya masing-masing 1 halaman aja sudah sekian halaman ya. Ya nggak mungkin lah. Tetapi ya kita tidak memaksa-maksakan, tidak berlebih-lebihan, tetapi kita punya skema. Kita harus menjadi golongan pertama alladzina amta alaihim. Kan itu ya? Loh, bagaimana tidak? Gitu ya. Nah, berarti kita harus menghindari ciri-ciri orang yang mau seperti apa, yang dolin seperti apa.
Nah, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, mudah-mudahan provokasi saya menginspirasi Bapak Ibu untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih bergairah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Eh, apa sekalian saya tutup, Ustaz? Tanya jawab dulu, Ustadz. Oh iya, monggo, monggo. Ya, Monggo untuk kalau ada yang mau bertanya nanti sebelum ditutup dengan doa oleh Pak Firzin, monggo rekan-rekan yang mau bertanya. Saya mau tanya Ustadz. ye. Monggo Mas Rusyanto. Ye. Oke Pak Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Ustadz, saya sering diajak teman-teman untuk membaca Al-Quran itu, saya dibatasin untuk baca dalam apa sekian juz. Terus teman-teman yang lain baca sekian juz. Jadi biar dapat khatam dalam waktu yang singkat itu, gimana maknanya Ustadz? Oh, ye. Baik, langsung aja ya satu persatu dan Ye, mudah-mudahan monggo jawaban langsung saya aja. ringkas. Al-Quran itu hidangan Tuhan. Bagaimana kita menyantapnya, insya Allah itu semua baik-baik saja. Kalau kita ilustrasikan, misalnya kita ini berenam Al-Quran itu 30 juz. Kalau gitu masing-masing 5 juz berarti kita sudah hatam, gitu ya. Ya, Ya itu juga baik. Ya. Lah kalau kita bersepuluh, ya masing-masing tiga. Tentu saja, ya tentu saja eh, kita tidak boleh melupakan ya juz-juz yang lain. Ya mas minimal ya, berarti kan minimal kita mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Ilustrasi yang lebih gampang itu tadarus, misalnya seperti Ramadan atau di luar Ramadan lah, gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu itu cara tadarusnya begini, bukan masing-masing membaca satu juz, tetapi membacanya bareng-bareng. Ya, kalau membaca bareng-bareng asumsinya ya paling selesai satu juz atau dua juz, tapi semuanya membaca ayat yang sama. Nah, yang ketiga, ini pola ya, saya hanya menceritakan pola. Yang ketiga itu satu orang membaca, yang lainnya menyimak. Nah, ini tambah suwe gitu. Tetapi semuanya baik saja gitu loh maksud saya. Hanya catatannya jadi begini, itu kan membaca Al-Quran berjamaah. Alternatifnya, mohon maaf, mungkin juga Bapak Ibu juga terlibat dalam kelompok membaca itu ya. Ini juga itu misalnya, bulan ini gilirannya, ya, gilirannya Pak Rusyanto pada bulan ini kan satu bulan satu kali hatam gitu ya. Kalau jamaahnya 30 itu berarti oh kemarin kalau kemarin juz 1 ya Pak Rusyanto bulan berikutnya juz 2. Nanti bulan berikutnya ya dapat ini terus diputar gitu ya. Ya itu seni lah ya, seni ini tetapi ya tentu saja kita tidak cukup itu gitu ya. Ya, mohon maaf ini mungkin Bapak Ibu punya komunitas yang membaca Al-Quran itu tidak hanya 3 grup, 4 grup, 5 grup. Bahwa bendino satu hari 5 juz gitu ya. Ya terserah mana yang bisa dijangkau saja. Begitu kira-kira Pak Rusyanto, monggo dijalani saja. Kalau ada kesepakatan baca surat ini ya jalani saja. Termasuk ada komunitas kalau Jumat kita khusus membaca Yasin, baca Al-Kahfi, Al-Waqiah. Ya, kalau ada kesepakatan begitu, kalau kita bisa ikuti, ikuti. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Enggak, Pak Rusyanto. Terus. ya Ya, terima monggo kasih Pak Ustadz. Firzin. Monggo yang lain. Atau Mas Rusyanto masih. Monggo yang lain. Mas Levi mungkin. Kalau nggak ada saya dulu nih Mas Dwi. Oke, monggo Pak Indri. Ada dua dua hal Pak Ustadz yang perlu saya perlu saya konfirmasi. Yang pertama mengenai tadi disebutkan tentang jika ada yang membaca Al-Quran, simaklah.
ini simaklah ini. Dan kita Kalau Araf. kita kan diminta untuk menyimak. Menyimak itu artinya ya dengan tekun mendengar dengan seksama gitu ya. Tapi sering kita atau bahkan kita melakukan membaca Quran atau mendengar Quran itu dari tidak dengan langsung ya, dengan dari pengeras suara, entah itu dari masjid, entah itu dari apapun ya, dari mobil mungkin atau mungkin dari headset kita. Dan kita ya kalau boleh jujur bisa juga mendengar itu dengan sepintas saja untuk supaya tidak diam aja, tidak kosong dalam pendengaran kita gitu. Nah, ini ini dalam konteks SIMA ini seperti apa ya? Itu apakah dapat kalau mendengar pun dengan SIMA itu kan artinya ganjarannya kan pahala ya. Tapi kalau hanya sekedar menyimak-nyimak tapi tidak secara serius artinya sepintas saja konteksnya seperti apa ya Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan apa keragaman isi Al-Quran saya tulis sampai ada 15 lebih ini. Saya mensitir atau katakanlah nggak tahu ini ayat apa enggak ya atau mungkin hadis atau apa. Ada saya mendengar Islam itu sebenarnya mudah ya. Tapi dalam prakteknya sebenarnya kalau menurut saya susah banget itu. Saya belajar sorof nau sorof petas sama Pak Rodian itu nggak ngerti-ngerti itu. Nggak dong, padahal sudah hampir berapa ini sudah berapa buku ya Pak Rodian ya. Ini sebenarnya konteksnya gimana ya Pak Ustadz? Antara Islam itu mudah dengan dalam praktek itu ternyata susah juga. Mungkin tidak hanya dalam belajar bahasa Arab, tapi dalam konteks-konteks lain mungkin juga akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada suatu apa ya, suatu cerita atau katakanlah suatu hal yang tidak ada di Quran, tapi di hadis ditemukan nggak tahu itu status-statusnya seperti apa. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah contohnya begini, eh, manusia itu atau katakanlah konon katanya Nabi Adam itu tingginya sampai 8 hasta apa 18 hasta ya. Itu kan di Al-Quran nggak ada ya. Itu bagaimana mensikapi seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam aja. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maturun Pak Endri, eh, pertama menyimak. Akhirnya yang namanya menyimak itu aktivitasnya bertingkat-tingkat ya. Ya bertingkat-tingkat itu kan faktanya kita bisa menyimak sambil lalu. Kalau menyimak sambil lalu mungkin tidak bisa dikatakan menyimak ya, Ya, mendengarkan sambil lalu gitu ya. Kalau istilah menyimak itu ya artinya mendengarkan dengan seksama. Kalau tidak seksama ya itu tadi sambil lalu. Efeknya pasti berbeda mendengarkan serius dengan sambil lalu. Ini bukan ini bukan nyindir ya. Ya pengajian online gini kan bisa bisa disimak sambil lalu, bisa serius gitu ya. Ya masing-masing dapatnya beda-beda gitulah. ya, ya. Ya itu otomatis karena ini kan fungsi otak kita ya. Ini kan otak kita, hati, pikiran dan perasaan. Makanya tadi saya mengutip kata-kata eh, siapa Jalaluddin Rumi itu tergantung bagaimana kita berinteraksinya. Kalau kita hanya mengaktifkan mata, ya kita melihat huruf-huruf. Kalau mengertikan dengan pikiran, kita menyerap pengetahuan. Tapi kalau kita melihatkan hati, pikiran, dan perasaan, kita seolah-olah kita hadir di hadapan Tuhan. Kan ya? Ya ini memang tidak gampang. Kalau seperti itu, jangankan mengamalkan Islam, membaca Al-Quran saja tidak gampang. Tetapi indahnya Al-Quran, ya saya pakai pendekatan indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran atau keajaiban Al-Quran.
orang awam itu baca Quran puas, gitu ya. Orang yang terpelajar ya puas, para filosof ya puas. Loh, jadi Al-Quran itu memuaskan semua kalangan. Ya, saya mau ambil contoh. Menurut Pak Endri, ayat ini mudah atau tidak mudah dipahami kan gitu ya. Jadi ada ayat yang mudah dipahami, ada yang relatif sedang untuk dipahami, ada yang sulit dipahami. Nah, sekarang saya mau bacakan ayat ini mudah dipahami atau tidak. Levelnya dipahami, terus baru nanti diamalkan kan gitu ya. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara letterlek, secara harfiah, secara kata per kata, artinya katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Mudah nggak Pak dipahami? Jelas nggak itu? Kan jelas. Ya. Mengling lakoni piye lah, ya itu leangnya. Ini Bapak-bapak gabung di pengajian ini terpaksa atau ikhlas kan itu ya? Nah, kan aku anggota grup, jadi nggak enak dong kalau nggak ikut lah. Itu lain. Di mana dong lillahi ta'alanya? Kan itu ya. Nah, membaca Al-Quran yang itu apa analisis saya jadi begini. Wa idza Al-Qur'anu fastami'u lahu wa angsitu. Jadi itu ada dua ya. Dengarkan dan pernalah. Nah, itu ya, sebenarnya itu. Tapi di sini kan ada prasyarat ya. Menyimak itu mendengarkan baik-baik, tapi kalau dia tidak punya piranti dalam pengertian misalnya ayatnya dibacakan tapi tidak disertai artinya, sedangkan kita tidak mau tahu maksudnya, gimana kita mengambil manfaat dari ayat itu? Pertama, yakinlah kita dapat pahala. Nah, itu yang pertama. Tapi untuk mendapat rahmat itu ya kita harus punya fasilitas tahu maksudnya. Hmm. Lebih dapat hikmah lagi sesudah kita tahu maksudnya terus kita itu terdorong untuk mengamalkan dan memang kita mengamalkan. Kan berapa banyak ilmu yang kita tahu dan tidak kita amalkan. Jadi kalau dikatakan Islam itu gampang, gampang, susah ya susah. Jadi gampang-gampang susah. Saya kutipkan Pak Endri, apa ini narasi dari mantan Ketua PP Muhammadiyah, Kiai yang terakhir disebut Kiai itu karena sesudah beliau ketua ketua PP Muhammadiyah tidak disebut Kiai. Siapa itu? Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Ya, kalau Pak Din Samsudin itu walaupun Kiai kan tidak disebut Kiai Haji. Ya, ya Kiai Haji ya, Profesor Haidar Nasir itu ya Kiai Haji, tapi dalam sebutan itu beliau jarang dikasih gelar Kiai Haji, Profesor, Doktor, ya. Nah itu apa yang dikatakan Pak Azhar Basir itu ketika kami kuliah S2. Beliau begini, Islam itu mudah. Itu dulu tesisnya, ya. Mau ngeyel gini, Islam itu mudah. Islam itu hanya menuntunkan dua perkara, lakukan dan jangan lakukan. Kan mudah toh? Lakukan apa yang baik-baik, jangan lakukan yang jelek. Kan kita juga sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak. Kan itu toh? Itu apa saja, itu sudah sesuai dengan Quran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Ah, gini kok monopoli, gini kok. Ah, ya itu. Yang angel itu mengendalikan hawa nafsu. Sudah punya satu rumah, pengen dua rumah. Sudah punya empat mobil, pengen 10 mobil. Nah, itu karakter manusia. Sudah kekayaannya 10 miliar, pengen 70 triliun. Ya, nggak ada. Ya, yang sukar itu mengendalikan al-hawa. Ya, mengendalikan hawa nafsu itu yang sukar. Bukan agama Islamnya yang sukar. Kalau orang itu tulus dan ikhlas, ya tinggal wa qalu sami'na wa ata'na. Kan itu ya. Kami mendengar dan kami mentaati. Selesai. Tapi kalau ada pikiran yang lain, oh gini, 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 ya itulah ya. Yang namanya orang hidup kan nggak mau rugi kan. Sama dengan pengusaha. Ya saya menurut saya pengusaha jalan tol. Ya. Bapak Ibu kalau masuk tol nanti keluarnya bayar ya.
Iya. Bayarannya itu masuk kemana? Apa langsung ke pemerintah? Ya enggak. Pertama ke pedagang tol dulu. Nanti kalau sudah impas Untuk minimal, tahun. nah, baru nanti ke pemerintah. Itu apa itu? Waktunya berapa itu? 50 tahun. Ini ada Dua tuntutan puluh, lebih. 20. Untungnya kurang gitu ya. Jadi bayangkan 50 tahun lah. Kalau pengusahanya saja sekarang umurnya sudah 50 tahun. Konsinyasinya 50 tahun. Wah, itu untuk warisan anaknya ya. Gimana dong pemerintah? Kan harusnya jalan itu kan gratis orang gitu ya. Ya ini contoh, ini contoh tanam yang gampang dan yang sulit itu akhirnya bukan masalah agamanya tapi sikap kita untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu eh, tentang ungkapan-ungkapan yang tidak ada dalam Al-Quran, maka Muhammad Abduh itu punya sikap dan itu menjadi aliran pemahaman. Al-Quran itu petunjuk. Hal-hal yang remeh-temeh dikatakan Nabi Adam itu tingginya segini, oh anjingnya Ashabul Kahfi itu coklat apa dalmatian itu ya. Oh, enggak ada gunanya itu ya. Ya kan enggak ada gunanya forget it kan gitu ya. Nah, kenapa harus itu gitu ya? Jadi fokus al-ihtidah. Jadi ini memberikan petunjuk untuk hidup kita. Kalau Nabi Adam tingginya sepohon kelapa, mah apa urusannya dengan kita? Kan gitu ya. Mau kita pengen tinggi. Itu loh kira-kira ekstrimnya. Agak Ya. radikal ya, tafsir saya agak radikal. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Jadi Terus, pahala dan rahmat itu sesuatu yang beda ya, Pak. Oh ya iya, Hmm. pahala itu di akhirat, rahmat itu di dunia. dunia. Siap, matur nuwun. Oke. Monggo, masih ada lagi. Assalamualaikum, numpang Assalamualaikum. ikut nanya. Nah, Mas Rodian, bukan? Ya, ya. Monggo Mas Rodian. Assalamualaikum, Ustaz. Oke. Waalaikumsalam. Ini mau nanya tentang mushaf Al-Quran, Ustaz. Kan mushaf itu kan sekarang bukan mushafnya ya, Pak. Al-Qurannya itu ada di HP, ada di mana-mana gitu yang bisa kita bawa. Kemudian ada Al-Quran yang zaman dulu itu kan Quran benar-benar Arab semua gitu tulisannya. Nah itu tingkatan ininya kan kalau kayak HP bisa kebawa ke kamar mandi gitu ya Ustaz ya. Nah itu batasannya antara Quran yang zaman dulu yang Arab semua dengan itu gimana itu Ustaz membedakan ininya. Makasih Ustaz. Oh Ya. ya, matur Monggo. nuwun Pak Rodian. Eh, kategorisasinya jadi begini Al-Quran fisik dan Al-Quran non fisik gitu ya. Eh, nah, ini Al-Quran fisik. Tidak boleh saya membawa ini ke kamar mandi. Katalah gitu ya. Ini Al-Quran fisik tidak boleh dibawa ya ke jamban ya. Nah, lah di HP panjenengan Bapak Ibu ada Quran non fisik ya. Boleh nggak membawa HP ke kamar mandi? Boleh. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran di kamar mandi. Mohon maaf ini agak ekstrim ya, radikal ya pemahaman supaya kita ini kalau ada ulama ya ulama atau bukan ulama deh. Pokoknya kalau ada orang yang melarang, kalau ada orang yang melarang membawa HP ke kamar mandi gara-gara di dalamnya ada program Al-Quran, saya akan berkata, kalau begitu Bapak nggak boleh masuk kamar mandi karena di otak Bapak kan ada memori, kan Bapak hafal surat Al-Ikhlas, berarti di otak Anda ada Al-Quran. Kira-kira analogi saya begitu, Pak. Kalau ada yang melarang membawa HP, ya, oh ditinggal ya dicolong orang kan itu, Pak. Ya itu argumen gitu, Pak. Iya, iya. Makasih Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz. Ini agak Eh, mungkin agak ke fikih Ustaz. Oh, iya. Kan tadi di surat apa tadi yang kalau kita ada dibacakan Al-Quran, maka disimak, didengarkan gitu ya. Araf. Ya. Ya. Nah, tapi ada hadis juga tuh, Pak. Kalau sholat itu kan rukunnya baca Al-Fatihah ya. Nah,
kan ada yang jahar jahar gitu ya, yang dibaca keras. Nah itu apakah kita tetap setelahnya membaca gitu atau gimana Ustaz? Ya, oke, langsung saja begini, Pak Rodian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imamu liyuktama bihi. Imam itu untuk diikuti. Yang kedua, qiraatul imam, qiraatul makmum. Pada dasarnya bacaan imam itu ya mencakup itu untuk makmum. Ada konteks di mana bacaan itu sholat maghrib, sholat isya dan subuh itu jahar, artinya dengan suara. Otomatis makmum mendengarkan. Tetapi para ulama berpendapat walaupun imam itu membaca Fatihah dengan keras dan makmum menyimak, karena ada sabda Nabi la sholata illa bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa Fatihah, maka ulama menuntunkan walaupun kita sholat berjamaah maghrib, isya, subuh dan imamnya membaca Fatihah, selesai imam baca Fatihah ya kita tetap membaca Al-Fatihah. Berapa kita membaca Al-Fatihah? Yaitu fleksibel. Saya maturnya fleksibel itu boleh jadi imamnya itu karena ada keperluan dia sesudah Al-Fatihah dia membacanya inna atayna kal kautsar. Lah kita Fatihahnya belum selesai baru 3 ayat, imamnya sudah ruko apa ya kita teruskan dulu ya enggak ya kan sudah ada jaminan bacaan imam itu untuk makmum juga terpaksanya begitu tapi kalau ya syukur imamnya membaca suratnya lebih panjang dari Fatihah kita bisa membaca Fatihah dengan genap mungkin juga ada argumentasi ya kalau kita membaca Fatihah berarti tidak menyimak bacaan imam ya itu kan bacanya kan sepintas saja sebentar saja lah ya itu menurut saya prasyaratnya untuk mengambil jalan tengah ya ini jalan tengah itu supaya kita tidak terpaku dengan itu pada dasarnya bacaan imam itu juga untuk makmum tapi khusus Fatihah ya kita baca hanya saja ketika rukuk sujud kan imamnya bacanya sendiri-sendiri ya kita sebagai makmum ya baca kalau itu mu'alaf, mu'alaf dalam artian orang baru memeluk agama Islam, syaratnya dia bisa baca Fatihah. Terus rukuk sujud belum belajar nggak apa-apa. Nah, itu kan mampu, gitu kan. Tapi sama dengan kita tadi itu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu angsitu itu targetnya tentu saja kita tidak puas hanya bisa mendengar tapi tidak tahu maksudnya. Lah ini kan ada undangan apa ya persuasi kepada kita. Oh kalau gitu memahami Al-Quran itu ya harus tahu artinya. Nah kira-kira begitu Pak Ferdian. Ya, baik Ustaz. Quran. Jazakallah khair Ustaz. Oke. Mohon izin Pak Monggo. Dwi, mohon izin, Sudah? Ya? mohon izin saya tanya Pak Ustaz. Oh, Iya, monggo, monggo. Maaf saya off kamera ya. ya. Oh, iya, iya. Itu Ustaz, Mas Hari. saya menyambung itu Ustaz pertanyaannya Pak Endri tadi tentang menyimak bacaan Al-Quran. Di surat Al-Jin itu kan sampai jin itu sendiri menyatakan bahwa dia mendengar atau melihat keajaibannya Al-Quran. Kalau seperti yang tadi Ustaz juga sampaikan bahwa kalau membaca Al-Quran itu dengan jiwa itu kan tahu keindahannya Al-Quran. Saya membayangkannya jin juga seperti itu Ustaz ya. Jadi bagaimana apakah surat ini sepertinya menyindir kita manusia bahwa hendaknya kalau jin aja gitu kenapa kalian manusia nggak begitu gitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Iya, iya, ini terima kasih Pak Hari. Apresiasi. Ya ini enaknya diskusi ya. Ini supaya ringkas. Jadi saya maturnya begini. Ini apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus introduksi bahwa selain manusia ada hamba Allah yang mukallaf, ada hamba Allah yang diberi kewajiban yaitu jin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia dan jin itu setara dalam hal mereka diperintah untuk beribadah. Lain lagi dengan malaikat karena malaikat itu memang eh,
taken for granted ya. Memang eh, paketnya dari sana malaikat itu 100% mentaati Allah. Kalau jin dan manusia itu 50-50 ya. Maksudnya bisa taat, bisa tidak taat. Nah ini tadi kalau Pak Hari menyebutnya ini semacam sindiran buat kita ya. Kalau kita punya sensitivitas, mestinya kita tersindir. Jin aja menyimak Al-Quran. Ya. Lah Anda ngaku-ngaku lebih mulia dari jin, kok nggak menyimak Al-Quran? Ya, pikir dong ya. Ini kalau bahasanya tak London kan mikir dong. Gitu ya. Nah diskusinya jadi begini. Jadi eh, anahu istama'ana forum jadi ada sekelompok jin menyimak Nabi membaca Al-Quran, ya. Saya yakinnya Nabi tahu itu, tahu gitu kan melihat jin itu ya. Tetapi kalau kita orang awam, ya mungkin di antara bapak-bapak ini bisa melihat jin juga ya barangkali ya. Tapi urusan kita adalah bahwa pada dasarnya manusia dan jin itu diperintahkan untuk beribadah. Tentu cara beribadah manusia beda dengan jin. Apakah Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan membaca Al-Quran untuk jin, wallahu alam ya, itu dunia lain, maka ya udah kita ngurusin dunia kita saja ya. Mengajak orang membaca Quran aja susah, masa kita ngurusin jin baca Quran. Ya, Pak. Jadi ya apa ya, fokus kita tadi ya, Pak Hendri tadi sudah menyimpulkan membaca Al-Quran itu faedahnya dua, dapat pahala dan dapat rahmat gitu ya. Hanya dapat pahala kalau nggak paham, dapat rahmat, kalau paham dan mengamalkan. Nilai rahmatnya itu, kerahmatannya itu ketika orang itu mengamalkan. Nah, kalau cuma paham saja, ya jangan-jangan itu defisit, gitu ya. Kamu tahu tapi tidak mengamalkan. Nah itu menurut Ibnu Taimiyah itu masuk kategori orang bodoh juga. Orang bodoh itu bukan hanya orang tidak tahu. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu itu masuk kategori orang bodoh. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari kriteria bodoh itu. Terus, Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ini masih ada. Gimana Mas Hendri? Masih ditutup doa aja, Pak. Assalamualaikum Mas Dwi, aku mau Oh, tanya boleh? monggo Mbak Revina, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. mohon izin untuk off kamera. Ini ada sedikit ganjalan di hati saya mengenai eh, yang rame di medsos itu mengenai konser band asal Inggris yang namanya Coldplay, Coldplay. Iya, itu. LGBT itu. Tiketnya itu hampir sampai 11 juta dan yang antri banyak sekali, ada yang nggak kebagian juga. Yang Kemarin tertipu. saya diskusi dengan teman itu, ternyata saya juga tanya, itu kenapa itu? Kok konser itu masih belum dilaksanakan, tapi kok sudah heboh seluruh dunia gitu. Di Kuala Lumpur habis, di Jepang juga habis. Terus teman saya ini nyeletuk itu ada unsur LGBT-nya, Bu. Loh, saya ya kaget. Masa iya? Anu apa band ada unsur LGBT-nya? Kemudian saya lihat kemarin dapat video ya Pak Ustadz ya. Ternyata iya ada apa mereka menggunakan simbol itu pelangi. Padahal kan apa pelangi itu sungguh cantik warnanya ciptaan Allah, tapi mereka menggunakan seperti itu. Jadi pertanyaan saya begini, eh, apakah kita kalau beli tiketnya itu apakah kita juga ikut menyumbang untuk apa namanya mereka menyebarkan ajaran Oh, iya. unsur LGBT seperti itu. Jadi kemarin saya lihat di lini masa itu kok iya MUI melarang Coldplay untuk konser di Jakarta dengan catatan tidak menunjukkan simbol LGBT. Jadi mereka sebenarnya kan sudah menganut LGBT, tapi mungkin lihat tempatnya di Jakarta supaya konser jangan ditampilkan warna-warna pelangi seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz karena beberapa teman saya itu apa antri untuk membeli dan yang tidak putrinya yang tidak kebagian itu malah nangis gitu. Matur suwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mbak Revina, monggo Pak Ustadz ini tentang ini
konser. Di harus dikasih judul pro kontra konser Coldplay 11 juta. Saya mengikuti narasi-narasi yang saya garis bawahi, Bapak Ibu, terutama Bu Revina, yaitu bahwa salah seorang personil band itu, apakah dia itu vokalisnya, itu adalah aktivis LGBT. Ya, kalau orang bilang aktivis itu apa dia praktisi gitu ya. Nah, eh, MUI atau ada IJMI Muda, ya IJMI Muda itu menolak pementasan itu band yang ditengarai jelas-jelas di antara personilnya itu adalah LGBT. Dan mungkin juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu Revina bahwa apa ya ini katalah simbol-simbol ya namanya seseorang kan tidak bisa dipisahkan dari simbol itu. Jadi, nah kalau di dalam Islam itu dalam fikih ya pemahaman ini basis kaidah fikih itu eh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menghindari madorot itu diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Saya ulangi, menghindari madorot itu diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Bahwa konser itu pasti bermanfaat ya, hiburan ya. Tetapi ditengarai bahwa pada ya personil ini atau band dari Inggris ini ada unsur LGBT-nya. Efeknya apa? Saya sependapat kalau kita itu membeli tiket ini otomatis kita itu termasuk mendukung LGBT langsung atau tidak langsung. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pertunjukan ini di mana ditengarai salah satu personelnya ini. Apa tidak cukup? Bandnya boleh tampil asal tidak pakai apa ini? Asal tidak pakai atribut-atribut Kembang, ya. itu. Apa begitu caranya? Nah, itu ya. Ini nanti kalau saya mainkan jadi begini, Bapak Ibu. Anda boleh jual daging babi, sate babi gitu ya. Asal tidak dikatakan ini sate. Loh ya tetap yang namanya haram tetap haram kan itu ya. Maka misalnya penampilan itu tapi kan sudah ketahuan ya. Kita tidak buruk sangka. Lah kalau yang namanya kita menyumbang kan itu ya. Bapak Ibu yang sudah seusia kita ya. Dulu zaman Pak Harto dulu kan ada Porkas ya. Dana sumbangan olahraga berhadiah. Hadiahnya gimana? Ini pertandingan Galatama ya. Ini lawan ini mana yang menang? Nah, nanti dapat hadiah. Itu kan judi ya. Loh, ya ada manfaatnya. Judi itu ada manfaat. Tapi manfaatnya lebih besar. Gitu ya. Maka menghindari itu lebih baik. Lugasnya itu haram. Ya. Menurut saya orang Islam dilarang. Gitu ya. Ya kalau nekat ya silakan. Kan saya hanya memberikan pendapat. Itu Bu Revina. Matur nuwun. Matur suwun Pak Ustadz. Nun. Matur suwun. Oke, karena waktunya Pak Ustadz, monggo ditutup doa Pak Ustadz untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan bangsa kita, dan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin kita sakit atau ada kegiatan yang lain. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Oh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin.
hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hmm. Muhammad Kirsin dan semua rekan-rekan yang sudah mendengarkan kajian subuh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diutarakan oleh Pak Muhammad. Allahumma